Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Ma'ba. Saudaraku sekalian, ada sebuah ayat atau penggalannya yang berbunyi Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu sekalian itu tidak tahu. Dari ayat itu bisa kita ambil pengertiannya bahwa kalau kita itu tidak tahu sesuatu atau tahu tapi ya hanya sekedar tidak sampai tahu betul, maka sebaiknya kita itu tanya kepada orang yang benar-benar tahu tentang persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai kita itu tanya kepada orang yang sebenarnya juga tidak begitu tahu, hanya kira-kira umpamanya seperti itu. Karena itu akan menjadi masalah baru kalau kita mengetahui sesuatu yang sangat sedikit, kemudian pengetahuan itu kita sampaikan kepada orang lain, ataupun kita yakini sendiri bahwa yang kita tahu itu seakan-akan sudah mengarah sempurna, sudah benar, padahal kita belum tahu kebenaran sebenarnya. Dan itu banyak yang mungkin terjadi pada diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga pengetahuan yang secuil itu ketika itu disampaikan kepada orang lain dan dianggap itu sudah mengarah sempurna tadi, maka akan jadi masalah yang baru, sehingga yang sebenarnya itu jauh dari mereka-mereka yang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya masih jauh dari kebenaran itu. Dan kemudian juga untuk mencari tahu itu ternyata juga tidak mudah sebenarnya, walaupun bukan berarti tidak bisa atau kemungkinannya itu sangat kecil sekali. Ya, tidak juga sebenarnya.
Hanya saja mungkin kita memang belum menemukannya saja kepada orang yang sebenarnya lebih mengerti. Karena ada ilmu pengetahuan atau ilmu tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang benar-benar mengerti, itu biasanya anggaplah mirip seperti kisahnya Nabi Khidir, Nabi yang punya ilmu pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain atau nabi yang lain. Tapi kelebihannya itu tidak ditunjukkan atau tidak nampak atau tidak digembar-gemborkan ke halayak ramai, ke orang-orang. Dan Nabi Musa pun pada masa itu juga tidak tahu kalau Allah tidak memberi tahu bahwa ada orang yang punya ilmu yang cukup lumayan atau tinggi yang Nabi Musa tidak memilikinya. Kira-kira seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan ini umpamanya berkaitan dengan ilmu sihir atau ilmu perdukunan, atau ada yang mengatakan ilmu laduni, ilmu kebal, ilmu seperti sulap, hipnotis, yang sebenarnya itu juga tidak mudah untuk dimengerti oleh orang umum. Dan orang-orang yang katanya khusus pun boleh jadi sebenarnya mereka juga belum mengerti benar. Sehingga ketika mereka menyampaikan tentang ilmu yang saya sampaikan tadi, banyak masyarakat itu yang mungkin mempercayainya karena juga sama-sama tidak tahu tadi, karena itu mengarah hal yang gaib dalam arti ya tidak nampak akan kebenarannya ataupun yang sebenarnya seperti apa. Sehingga masyarakat umum pun diamnya pun mungkin diam karena ya tidak ngerti, sehingga mau tanya juga tidak ngerti apa yang mau ditanyakan, terus persisnya seperti apa ya tidak tahu. Dan orang-orang yang merasa dia tahu pun sebenarnya ya menurut mungkin gurunya atau yang mengajarinya, dan persis detailnya pun boleh jadi dia tidak tahu, karena yang mengajarinya pun boleh jadi tidak tahu persisnya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tapi bukan berarti
tidak ada orang yang tahu. Insya Allah ada, cuman kitanya saja mungkin belum menemukan orang itu di mana, siapa, dan seperti apa pengetahuannya. Mungkin bisa saja seperti itu. Tapi insya Allah kalau ilmu-ilmu yang kita singgungkan tadi, umpamanya ada yang mengerti, sebenarnya mungkin orang itu ya tidak nampak, umpamanya ya pamer keilmuannya, mungkin tidak seperti itu. Karena ilmu-ilmu seperti itu beda dengan ilmu pengetahuan yang lain. Karena ini berkenaan dengan sesuatu yang secara umum tidak nampak oleh mata kita, tapi ada dan ada gerakannya atau aktivitasnya, cuman kita tidak tahu seperti apa sebenarnya. Ya anggaplah umpamanya kalau ada orang yang memiliki ilmu kebal atau lembu sekilan atau laduni, katanya seperti itu. Sebenarnya mereka itu boleh jadi ya tidak tahu persis kok bisa seperti itu, sehingga mereka menyikapinya atau mengungkapkan dengan kata-kata ini ilmu hasil dari ritual ataupun lelaku ini dan itu, atau ini sudah dibarokahi, ini ada amalan-amalan yang dari ini dan itu tadi juga. Sama umpama sih seperti itu. Sebenarnya dia tidak tahu persis kok bisa umpamanya dipukul tidak kena atau dibacok dengan pisau ataupun senjata tajam tidak mempan. Itu prosesnya kok bisa seperti itu, ada apanya dan bagaimana. Nah itu banyak yang di antara kita itu tidak tahu persisnya. Tapi biar mudah untuk menjawabnya ya mungkin istilah ini ilmu laduni tadi, ini ilmu putih, ini kalau pakai istilah khodam, pakai jin, sebenarnya ini jin Islam. Padahal mereka ya tidak tahu jin ini Islam apa tidak. Taunya hanya katanya, dan katanya pun kata orang yang ya tidak jelas keilmuannya. Nah ini yang banyak beredar, sehingga ada istilah ya sudah jadi salah kaprah karena tanya kepada orang yang tidak tahu persis atau ilmunya cuman ala kadar, kemudian itu diamini oleh orang, kemudian ya menyebar kemana-mana, sehingga pengetahuan yang ala kadar tadi seakan-akan itu benar. Nah ini yang terjadi sepertinya di masyarakat kita.
Atau umpama lagi yang sulap. Ilmu sulap itu memang ada yang hanya sekedar trik atau tipuan saja, permainan kecepatan tangan atau yang lainnya. Tapi ada yang sebenarnya bukan sulap trik, tapi memang ada unsur yang lain. Ya semacam kalau bahasa agama mungkin sihir, atau bahasa yang keren mungkin mirip energi atau hipnotis. Kira-kira sih seperti itu istilahnya. Nah itu yang perlu kita ketahui. Kalau yang hanya trik permainan murni, kecepatan tangan atau keahlian yang tidak pakai ya semacam hipnotis ataupun energi katanya tadi, atau kekuatan pikiran mamanya. Kalau bukan yang itu sih, ya insya Allah ya tidak apa-apa, hanya mainan biasa. Tapi kalau sudah mengarah yang pakai energi tertentu, nah ini juga harus hati-hati. Karena umpamanya bisa meletakkan sesuatu atau merubah sesuatu yang tanpa mungkin menggerakkan tangan atau menggerakkan sesuatu, hanya dengan mungkin pikiran, konsentrasi. Nah itu yang harus kita ketahui dan hati-hati. Karena itu kalau bahasa agama itu kan kita itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu itu yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk. Itu bukan hanya apa yang dilakukan oleh mulut, tangan, kaki, telinga, mata umpamanya. Kan bukan hanya itu. Di Al-Quran kan kita diperintahkan untuk menjauhi segala prasangka umpamanya. Karena prasangka itu bisa mengarah dosa. Nah prasangka itu kan lewat pikiran. Jadi artinya perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu salah satunya adalah pikiran. Dan kenapa dilarang? Karena dengan pikiran yang mungkin buruk sangka, suzon, itu bisa menjadikan sesuatu yang ya tidak baik. Maka itu juga harus kita pahami. Dan itulah ada orang yang mungkin mengembangkan persoalan perbuatan lewat pikiran. Karena ketidaktahuan yang sebenarnya, sehingga itu dianggap hal yang biasa, sehingga bisa menghipnotis atau dianggap sulap, yang sebenarnya itu sudah masuk ke wilayah semacam sihir. Sebenarnya kalau kita tanya kepada yang mengerti betul, bukan hanya sekedar mengerti apa yang terjadi ketika pikiran kita itu mengarah ke A atau B atau C, sehingga bisa menggerakkan sesuatu, bisa memindahkan sesuatu, bisa merubah
seseorang, pikirannya, dan lain-lain hanya lewat pikiran kita umpamanya. Itu sebenarnya ya ada sesuatunya yang biasanya ya makhluk yang lain yang dia itu bisa mengikuti pikiran kita. Kalau pikiran kita itu tidak lillahi ta'ala dan dipenuhi dengan nafsu, biasanya makhluk Allah yang lain, ya bahasa umumnya yaitu bangsa jin. Kenapa? Karena agama kita mengajarkan apa yang kita lakukan itu harus lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak lillahi ta'ala, tidak akan menjadi amal soleh. Dan juga akan ada makhluk Allah yang mengikutinya. Sehingga itu kalau dilakukan terus-menerus, sehingga bisa muncul sebuah kekuatan atau bisa mengikuti keinginan kita. Karena setiap kita itu berpikir sesuatu dan itu diulang terus-menerus, maka makhluk itu juga masuk terus-menerus sehingga banyak di tubuh, dan itu akhirnya bisa menuruti atau bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Dan kita tidak tahu, taunya ini kekuatan energi ini, energi pikiran ini, dan lain-lain. Padahal itu sebenarnya ya pekerjaan makhluk-makhluk itu. Kenapa? Ya karena yang orang-orang seperti itu, orang baik ya bisa, orang buruk ya bisa. Jadi kenapa sama? Ya itulah sebenarnya sudah diajarkan kita itu untuk meluruskan tauhid kita di situ sebenarnya. Kalau tauhid kita itu benar, apa-apa lillahi ta'ala, ya insya Allah tidak akan seperti itu. Tapi bukan berarti yang murni tidak ada. Tapi itu sangat sulit. Paling tidak orang yang bisa melakukan itu memang benar-benar tauhidnya luar biasa. Dia ada di dalam dirinya itu atau tidak dipenuhi dengan ya sombong, ria, pamer, marah, atau kemaksiatan yang lainnya yang murni lillahi ta'ala. Insya Allah seperti itu. Ya dasarnya salah satunya kan di Al-Quran ada ayat yang bunyinya innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu, dan seterusnya, yang artinya sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah dan dia istiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat. Dalam arti ya bukan hanya sekedar turun. Kalau orang yang istiqomah ya insya Allah ya dilindungi. Kalau ada apa-apa ya atas perintah Allah, orang itu akan dilindungi dari hal-hal yang mungkin tidak baik akan mengenainya. Sehingga ayat itu diteruskan tadi ada kalimat ala takhafu wa la tahzanu. Jadi jangan takut dan jangan bersedih. Artinya ya santai, tenang. Karena
Allah sudah menugaskan para malaikat tadi untuk menjaganya. Nah, itu orang yang istiqomah, bukan karena dia itu menginginkan, dalam arti agar saya bisa dapat ilmu ini, saya ngamalkan ini. Agar saya begini-begini, saya melakukan ini. Bukan yang seperti itu. Nah, itulah ngelmu, itu namanya. Ilmu-ilmu yang ya mendatangkan kekuatan yang datang dari bangsa jin sebenarnya. Cuman karena tidak tahu, dianggap itu kekuatan langsung, semacam karomah umpamanya, tidak, atau energi dia sendiri, sebenarnya tidak juga. Itu pun ada itu orang-orang yang ngerti. Kalau yang tidak ngerti persisnya, ya sebenarnya itu ya makhluk-makhluk itu yang harus kita ketahui. Maka kalau kita itu tidak tahu betul dan tidak ketemu kepada orang yang ngerti ini, ya enggak usah ya ikut-ikut seperti itu atau berkomentar yang kayak ngerti, tidak usah, karena akan membahayakan keimanan dan ketakwaan kita dan bisa menimbulkan fitnah juga, karena bisa jadi juga akhirnya seperti istilah maling teriak maling, yaitu isinya kita sendiri sebenarnya keliru mengatakan orang lain keliru dalam hal yang kita ceritakan ini, yang istilahnya masih mengarah hal yang gaib, yang tidak nampak untuk ukuran kita, bukan gaib yang sebenarnya. Kalau gaib yang sebenarnya itu kan contohnya ya besok. Nah, kita tidak tahu besok itu mau seperti apa, bagaimana kita. Nah, itu memang gaib. Termasuk hari kiamat itu kan gaib. Allah gaib, kita tidak tahu. Tapi ada, kan seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan agar kita itu tidak keburu-buru menilai sesuatu itu benar ataupun salah kalau kita tidak mengetahui dan kita tidak bertanya kepada orang yang benar-benar tahu. Karena banyak sekarang itu orang yang sepertinya tahu atau ya sangat mengerti umpamanya, tapi hanya sepertinya, dan sebenarnya ya masih perlu diluruskan, diperbaiki, karena itu bisa menjadi masalah nantinya bagi kita. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.